Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Untuk memulai acara di siang hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Negeri Jaya 2, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Jaya 5, serta Bapak Ibu Guru, tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dokter. Kepada beliau kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Dalam hitungan ketiga, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Surya Sarjana Penutupan kami persilahkan. Mohon waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Negeri Jaya 2 beserta Bapak dan Ibu gurunya. Yang kami hormati Ketua Komite SDN Negeri Jaya 2. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru se-gugus 6, baik yang berusaha maupun Buska dan Mbak Titik. Selamat datang. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Pada hari ini Bapak dan Ibu bisa menghadiri undangan sekolah kami yang dalam hari ini adalah diundang oleh teman guru kita, Bu Ani Nurtayanti dan Bu Anggun Satika,
dalam rangka sosialisasi calon guru penggerak yang akan nanti menyampaikan tema yaitu diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini oleh Allah SWT diberi kelancaran. Amin. Tak lupa yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan nanti di hari yaumul kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta sosialisasi pada siang hari ini, perlu kami tekankan bahwa di dalam program Kemendikbudristek yang dikomandoi oleh Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Bapak Anwar Makarim, bahwa sejak permulaan tahun 2019 kemarin dicanangkan dengan adanya sekolah penggerak dan guru penggerak. Oleh sebab itu, bagaimanapun situasi dan kondisinya, maka kita selaku guru yang profesional harus betul-betul melaksanakan apa yang menjadi himbauan dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, di sini program guru penggerak adalah yang ditekankan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Kebetulan ini kami juga punya catatan dalam motivasi. Jadi guru penggerak itu adalah tugas utama menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada murid. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu guru yang melaksanakan sebagai guru penggerak harus mendorong dan memotivasi anak didiknya agar memajukan mata pelajaran di dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Dalam hal ini yang ditekankan adalah kolaborasi di dalam sekolah penggerak. Tidak hanya guru itu individu, namun harus berkolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan stakeholder yang terkait. Dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan adalah Dinas Pendidikan untuk di tingkat kota dan kabupaten. Yang kedua adalah kepala sekolah. Yang ketiga adalah pengawas. Yang keempat adalah siswa itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah guru penggerak itu sendiri. Mudah-mudahan pada hari ini Bapak dan Ibu guru yang sekarang ini memasuki sudah tahap keempat kalau tidak salah, Bu Anggun dan Bu Ari, mudah-mudahan lolos sebagai guru penggerak. Dan kita mendoakan tidak ada perbedaan, ada kelima, tiga dan yang lain, mudah-mudahan segera menyusul. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kolaborasi seperti sekarang ini, tidak kita itu sudah bisa modelnya acuh-acuh, pemimpin dan tidak. Mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi. Beda lembaga dakwah, tapi yang penting adalah kita adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Soal pemilih koyoko harus ditimbali Gusti Allah dan akan Allahumma amin. Maka daripada itu monggo sekarang kolaborasi, kerukunan itu perlu kita tingkatkan. Sedangkan Bapak Ibu, untuk guru penggerak itu harus bagaimana ya? Yang pertama, tugas yang utama sedikit sekali ini, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Jadi mohon kepada Bu Ari yang bangun penjaringan tidak hanya mendorong dan berkolaborasi dengan guru yang ada di SD ini, tetapi harus sewilayah, satu gugus, bahkan satu kecamatan, bahkan satu kota ke. Inilah yang sangat menunjukkan bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk menggiatkan di dalam proses pembelajaran yang ditekankan kepada anak-anak didik kita. Sebab itu dengan adanya kurikulum merdeka ini sebenarnya rumah Bapak Ibu saya sendiri selaku kepala sekolah rumah sekarang
anu lain penak cendol pokok bahasan kegiatan pembelajaran isi pembelajaran penutup wis mulai. Nah ujiannya hanya 3, yaitu apa? Matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia. Wis kuwi diperlukan masuk SMP. Rasane kurikulum merdeka apa? Guru merdeka ya apa-apa. Tapi ternyata banyak sekali yang sambat. Kemudian juga sangat membiayai pada lembaga. Tetapi tidak apa-apa, itu sudah program pemerintah. Bagaimanapun caranya selaku guru yang profesional kita harus melaksanakan. Sering di bawah itu ya harus mantap. Guru harus diguru dan diilmu. Yang kedua adalah apa toh ekosistem? Kalau di dalam IPA ekosistemnya satu kesatuan. Yo, ini yang akan jadi Kementerian Keuangan, Dinas Pendidikan atau Kementerian Riset dan Teknologi, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Ini yang membedakan, yaitu guru pembeda. Yang kedua, tugas guru adalah menjadi pengajar praktek berbeda guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Jadi bukan kok menggurui, ini namanya adalah saling mengisi pembelajaran bersama, saling mengisi guru yang satu dengan guru yang lain. Apabila ada kesulitan bisa kita pecahkan bersama. Yang ketiga adalah mendorong peningkatan kepemimpinan politik di sekolah. Jadi betul Bapak Ibu penjenengan kepada putra-putrinya harus betul-betul mendorong menanamkan budaya apa? Karakteristik kepada anak didik kita. Nun sewu. Mereka kalau kita amati dulu dan sekarang anak itu sudah berbeda, baik tingkah laku maupun sopan. Nun sewu kulo rumiyin melewati guru. Kalau guru kita mesti guru paling tidak nun sewu bapak mantu. Sekarang enggak. Guru pinara di Z. Malah kalau kita naik sepeda motor SMP SMA itu pada di sisi kiri kita itu tidak ada standar, itu disalib. Ini sangat inilah budaya sopan santun sudah yang mari kita selaku yang dianggap Tuhan dengan doa ini monggo budaya sopan santun karakteristik kepada dia kita tanamkan betul-betul kepada anak didik kita, sehingga Pak ingin terus kenalan, tapi kalau budaya sambungnya tidak ada artinya. Sebab itu sekali lagi saya mau kepada pentingan mudah-mudahan anak didik kita ini dan di Brongo Barca ini menjadi suri dan sopan santun di kota ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah juga, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maksudnya apa? Maksudnya dia bekerja sama secara guru adalah pertama dengan guru sesama guru, dengan komite sekolah, dan pemangku kepentingan adalah dinas pendidikan. Namanya kolaborasi. Nah, kemudian terakhir menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem dengan di sekolah. Inilah yang perlu kita tekankan kepada didik kita, sehingga apa yang telah kita pelajari seorang guru yang memiliki 4 kompetensi ini betul-betul ada kaitannya dengan program guru pembelajaran. Ini harus apa? Kompetensi guru yang harus dimiliki. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kompetensi kepribadian. Yang kedua kompetensi sosial. Yang ketiga pedagogi. Yang terakhir adalah kompetensi apa? Profesi. Mengenai profesional ini satu guru harus benar-benar diterapkan kepada anak didik. Nah, kemudian memang apa ini untuk pelaksanaan guru penggerak ini ada 6 bulan pelaksananya dan ada 4 modul yang harus dikerjakan. Yang pertama, modul pertama paradigma dan fungsi guru penggerak. Kedua, praktek pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Yang terakhir,
proteksi, kolaborasi, dan aksi. Topiknya salah satunya yang pertama adalah diseminasi budaya positif. Saya kira tidak baik atau tidak etis apabila saya memberikan sambutan yang banyak. Mudah-mudahan saja kegiatan Kagas yang hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan diberi kemudahan oleh Allah, dan yang terpenting semua yang lalu ini diberi sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang murah, sampai sehat manusia yang hadir ini diakhiri. Apa? Biar saya tidak sekedar apa? Kerukunan kita antara sesama. Lalu nanti tidak kontroversi, tetap terjalin komunikasi dengan baik. Yang tidak pasar, Pak Sekar tidak pasar, atau Pak Rono ya harus ya ini. Saya kira itu dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minta hal yang ada salah, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari sahabat kami, Ilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Sambil menikmati hidangan. Untuk selanjutnya penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Anggun Sartika SPD SD. Kepada Ibu Anggun SPD SD, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan juga sesi tanya jawab. Nanti ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bertahan di sini. Ini saya akan ya seperti yang diutarakan Bu Adi tadi ya, kita nggak menggurui, jadi kita sama-sama berkolaborasi ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya langsung aja Bu ya. Ya di sini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu sebagai syarat dari menyelesaikan tugas modul 1.4 guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Ya, saya hari ini akan menyampaikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pertanyaan tematinya ya Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Nah, kita baca dulu ya. Monggo Bapak Ibu dipun kedapi seadanya ya, adanya seperti itu. Mohon maaf jika suguh gupo kami kurang apa ya, berkenan. Pertanyaan tematiknya ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak ya, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Lanjut. Topik dalam eksplorasi konsep kali ini yaitu pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sedangkan yang kelima yaitu tentang restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam
Restitusi yaitu segitiga restitusi. Pelajaran kita ini yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya kita coba bermain lagi ya Bapak Ibu biar tidak bosan lagi ya. Sudah Bapak Ibu, tulis sesuatu yang menurut Anda paling berharga dalam hidup penjenengan. Sudah Bapak Ibu ya, sudah ya. Coba kalau saya ini bertanya, Buria apa Bu? Mengepal. Gimana? Apakah panjenengan membuka apa mengepal? Tak mengepal terus? Apa alasannya? Sangat berharga. Yang membuka, ada yang membuka. Kenapa panjenengan membuka? Apakah besti? Tapi hati-hati ya, besti hati-hati ya. Ya, hati-hati mencari besti ya. Ya, mungkin setiap orang itu ya mempunyai keyakinan masing-masing. Ya, ada yang tetap kekeh mempertahankan dia tidak mau membuka. Ada yang dia mudah dikontrol orang lain ya. Karena yang tadi tetap kekeh ya, tetap menggempala dia. Karena dia punya keyakinan sendiri. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Terus dipengaruhi oleh apa ya orang kayak gini. Itu lanjut Bu. Ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol ya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita yang sering ya terjadi pada diri kita adalah kita selalu memaksakan apa yang kita inginkan karena kita merasa kita punya kuasa terhadap anak-anak. Itulah yang sering terjadi. Next Bu. Nah, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol ya? Kita mencoba seperti di sini ya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol mengatakan kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi perbedaan itu tidak apa-apa ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Benar sekali. Apapun yang kita lakukan itu selalu mempunyai tujuan. Baik buruk itu selalu ada tujuannya. Begitu juga dengan anak didik kita ya. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau teori kontrol itu mengatakan bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan seperti itu tadi, kekeh tetap menepalkan tangannya, yaitu orang lain tidak bisa mengontrol. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang sebodoh-bodoh menangi. Nah, disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan Dr. William Gensler yaitu Anda
tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan ya, Ibu ya. Model berpikir menang-menang, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang itu beda. Ya. Di sini model berpikir menang-menang ya seperti 5 posisi kontrol seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Sekarang kita akan bertanya, apakah makna disiplin? Disiplin itu menurut Anda apa? Disiplin itu apa? Disiplin itu belajar kepatuhan. Kita mesti mantap ke situ. Terus ya patuh. Kalau kita dengar kata disiplin ya seperti itu. Makna kata disiplin itu ya berarti kita itu ya yang bisa menggali potensi kita ya menuju sebuah tujuan yang paling dihargai ya. Namun ya dalam budaya kita makna dari disiplin itu telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan patuhan pokok disiplin ya. Nah, disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia seperti pemaksaan ya istilahnya, tidak dari diri kita. Nah, sekarang kita akan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, sebenarnya kita sudah menerapkan ya, sering kita sudah menerapkan ya nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai seperti profil pelajar Pancasila ya, kita sudah mengenal ini ya, bahkan kita sampai dibuat nyanyi ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini seperti kita sudah ya, ini kita sudah mengenal ya, kita mewujudkan profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Pasti ya kita menginginkan murid kita tidak hanya pandai nilai-nilai saja, tetapi juga beriman dan bertakwa. Kalau anak beriman itu pasti hubungannya dengan orang lain itu baik juga ya, mengenal Tuhan ya, istilahnya kan gitu ya, pasti anak itu baik dan mandiri, menjadi pribadi yang lebih mandiri, kreatif. Itulah yang kita harapkan pada murid kita ke depannya ya. Next Bu. Sekarang kita ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ya, manusia itu dipengaruhi 3, yaitu motivasi eksternal di mana ya biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu merupakan motivasi eksternal. Nah, sedangkan untuk motivasi internalnya ya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi ini benar-benar dari dalam diri sendiri ya. Contohnya saya datang pagi itu karena apa? Kita menghargai diri kita sendiri. Orang bilang bahwa kita adalah guru paling slogan, enggak ya? Tapi karena dalam diri kita sendiri kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Kita datang lebih pagi. Karena kita mendisiplin dari diri kita sendiri. Nah, merdeka itu apa? Merdeka itu apa?
Bapak Ibu menurut panjenengan merdeka? Merdeka, bebas ya. Tidak hanya terlepas dari perintah tapi juga memerintah diri sendiri ya. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman ya, hukuman jangka pendek dan jangka panjang. Jadi menurut ke Elikon ya, bahwa pengaruh jangka pendek dan hukuman itu mesti ada dalam kurun waktunya, jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan ya, karena kalau kita jadi guru terus yang dipuji tetap itu aja akan menimbulkan bagaimana? Kecemburuan diri, akhirnya merusak hubungan. Akhirnya nanti dengan temannya panggah awakmu aja sih dipuji guru, aku nggak ada baiknya itu ya akhirnya. Terus dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu dapat menurunkan kualitas ya, dapat mematikan kreativitas ya. Jadi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi ya, kita dapat dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal ya. Beri pengakuan secara khusus ya, beri pengakuan secara pribadi, misalnya kita secara baik-baik ngomong pada anaknya ya, ngomong kepada anaknya ya, kamu hebat, kamu luar biasa, serta memberi pengakuan kepada semua murid bergantian. Ini perlu sekali Bapak Ibu ya, karena setiap anak itu berbeda, dia menonjol dengan apa? Kelebihannya masing-masing ya. Mungkin ada yang hebat dalam pelajaran matematika, ada yang hebat dalam olahraga ya. Mereka istimewa semua, jadi tidak ada salahnya jika kita memberi pengakuan kepada mereka semua ya, secara bergantian semua ya. Mungkin anak yang tidak sebegitu pandai tapi dia dengan temannya itu baik ya, mungkin wah kamu mempunyai apa? Sifat penolong, karo koncone menyayangi, nah itu bagus ya, penyayang ya. Beri pengakuan secara konsisten serta fokus pada proses. Jadi kita memberikan pengakuannya itu prosesnya, ojo nek dadine gitu. Kita harus hargai mulai dari prosesnya ya Bapak Ibu ya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ya. Kemarin saya perhatikan ya, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita ya. Pembukanya itu ya, saya menghargai nilai kebajikannya yaitu tentang kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, jadi kita harus memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh anak didik kita, mulai dari hal yang terkecil sekalipun, Bapak Ibu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ada membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mari Bapak Ibu kita perhatikan menurut Bapak Ibu mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat.
belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ya, Bapak Ibu ya. Ini ya. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu seringkali menyakiti murid, entah itu dibuat terasa sakit hati atau fisik. Mungkin ada yang suka mencubit ya, guru. Sekarang kan tidak ada ya guru yang suka mencubit ya. Sekarang baik. Di guru penggerak ini guru yang jahat sudah tidak ada, karena kita adalah guru yang ramah, guru yang selalu dirindukan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dalam hukuman ya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak akan cenderung membenci kedisiplinan. Anak lebih menghargai disiplin jika diberi konsekuensi. Paksaan ya, stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, ya, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dengan konsekuensi anak itu akan cenderung patuh terhadap peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, mungkin karena kita ya menghukum anak itu di depan teman-temannya, itu akan mempermalukan dia. Selain menyakiti hatinya, anak juga merasa malu dengan temannya karena tidak merasa dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu hanya sementara. Nanti kalau sudah mereka tahu kesalahannya, mereka akan kembali disiplin lagi. Ya. Nah, apa itu restitusi? Ya, Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi? Apa restitusi itu? Restitusi ya, Pak. Berarti Pak Amin masih semangat ya. Terima kasih Pak Amin ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi. Jadi tidak hanya memberi hukuman, tetapi mencari solusi atas kesalahan yang telah diperbuat atau yang telah dilakukan ya. Restitusi juga mampu ya membuat murid berpikir orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Identitas gagal dan identitas sukses ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi karena memang sudah disepakati. Restitusi merupakan pilihan ya. Kalau hukuman ya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang.
panjang ini memang benar ya Bapak Ibu ya. Hukuman itu pasti tidak membuat anak menjadi nyaman. Jangan tidak wes panggang ulangi itu aja, karena dia tahu bahwa kalau dia salah dia pasti hukumannya harus dihukum kuwi, paling kok disuruh kerjakan di luar, kalau nggak kerjakan PR paling gitu ya. Terus konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid ya, untuk jangka waktu pendek ya, mungkin dalam jangka waktu pendek ini tidak nyaman Bapak Ibu ya. Tapi kalau restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, karena dia menyadari kesalahannya, dia tahu seperti apa yang saya inginkan ya. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti, murid atau anak akan tersakiti ya. Memang hukuman itu menyakitkan ya, entah itu secara fisik maupun di hati, pasti membekas ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga ya, dulu waktu sekolah terngiang-ngiang terus, aku dia naruh guruku tahu loh kon mau ayu gue itu bicara. Mungkin ada ya yang seperti itu. Nah itu sampai sekarang terngiang-ngiang ya. Nah perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tetapi kalau dalam restitusi, masalah itu akan terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya. Jadi akan mengulang-ulang terus karena tidak merasa takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Peraturan itu memaksa ya, kamu harus ya, kata itu berarti anak itu kudu harus. Apa peraturannya kalau konsekuensi ya, karena sudah disepakati bersama. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan ya. Jadi hukuman itu membuat anak akan membenci peraturan karena merasa tertekan justru sama peraturan itu ya. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan ya. Murid, anak menghormati dirinya dan orang lain kalau dengan restitusi ya. Jadi hukuman ini lebih banyak bersifat bagaimana, negatif atau positif? Negatif. Hukuman itu paksaan, memaksa ya, hukum itu memaksa. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan ya. Jadi restitusi itu bukan merupakan paksaan. Jadi karena anak tersebut sudah melakukan suatu kesalahan, lalu ditawarkan karena sudah melanggar keyakinan yang sudah disepakati ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya. Restitusi fokus pada solusi ya, benar sekali. Restitusi itu fokus pada solusi untuk memecahkan masalah. Tidak hanya dihukum, tidak ada solusinya, tetapi kalau restitusi itu ada solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi dia akan kembali disiplin lagi. Tapi kalau hukuman itu lebih cenderung membuat anak itu mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi kalau restitusi
itu anak akan cenderung menyadari kesalahannya dan akan kembali kepada kelompoknya. Yaitu yang ketiga tentang keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Tentunya kita ya di kelas itu ada keyakinan yang harus disepakati bersama. Supaya apa? Supaya nanti itu tidak ada yang melanggar aturan, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan, ya? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Untuk mendukung motivasi itu ya, kita kembali ke keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan rangkaian aturan-aturan itu tadi. Karena kesadaran ya bahwa memakai helm itu penting ya, karena untuk melindungi kepala kita, keselamatan kita ya, supaya nanti kalau terjadi sesuatu kita akan terlindungi dengan helm tersebut ya. Budaya positif ya. Lingkungan yang positif, keyakinan kelas, peraturan kelas itu akan menciptakan budaya positif di sekolahan kita. Bapak Ibu, tentunya lingkungan positif yang seperti apa? Yang mendukung kita untuk menciptakan budaya positif itu lingkungan yang bagaimana? Yang saling mendukung ya, adanya kolaborasi antara siapa? Bukan hanya siswa, guru ya, wali murid ya. Kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif yang baik di sekolah. Keyakinan kelas, nah ini seperti ini saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 1 ya. Ini bersama anak-anak kami sudah mengadakan kesepakatan dengan anak-anak ya tentang keyakinan kelas di kelas kami ya. Datang ke sekolah tepat waktu, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling menghargai dan membantu sesama, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini adalah keyakinan kelas 1. Selalu nih contohnya peraturan dan keyakinan kelas ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu ya. Keyakinan kelasnya itu menunjukkan rasa bagaimana? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Tapi kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain ya. Dilarang menggunakan narkoba. Itu kalau menurut keyakinan kelas itu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Ini yang masih mungkin apa ya, untuk bergantian atau disiplin menunggu giliran ini kalau di sekolah kalau anak kecil masih susah ya. Mereka selalu ingin dulu. Oke, kalau kelas 1 itu seperti itu, aku disik. Berbeda ya. Gunakan masker itu ya. Kalau kita lebih ke apa? Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu ya. Kita lebih menekankan pada keselamatan dan keamanan. Kita sampai ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu? Nah, kasih sayang dan rasa
Jadi kita itu ya selalu ingin diterima ya, penguasaan, bertahan hidup ya, kesenangan dan kebebasan. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Sebenarnya kita memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau dalam posisi penghukum ya, itu gurunya lebih menghardik, menunjuk-nunjuk bocah, ditunjuk-tunjuk ya, menyakiti, menyindir. Itu kita berarti dalam posisi apa? Penghukum. Pembuat rasa bersalah ya, ini ya, berceramah dan mengatakan seharusnya. Guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu ya, penghukum itu seperti itu. Hasilnya bagaimana terhadap peserta didik? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain serta berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas ya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ya. Karena gurunya sudah terbiasa seperti itu, menghukum, akhirnya muridnya bagaimana? Ya sudah, ngono terus, membareni meneh, diulangi lagi. Biarkan saja, nanti juga gitu lagi, guru marah-marah lagi ya. Lalu dampaknya pada murid bagaimana? Murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kalau pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa ya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Hasilnya bagaimana? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, anak akan berbohong ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Lalu murid akan berkata bagaimana? Maafkan saya. Murid dampaknya bagaimana? Murid itu akan merasa rendah diri, minder ya. Kalau dengan teman bagaimana? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ya. Ingat, ibu tidak pernah bantu. Ngancem ya, ngancem. Lalu hasilnya bagaimana? Murid akan tergantung. Malah bergantung muridnya nanti ya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Di saat kita tidak bisa membantu, murid akan mengatakan hal demikian ini. Ya. Lalu bagaimana dampaknya pada murid? Ya, murid tidak bisa mandiri, ya, hanya bergantung pada guru tersebut. Sebagai pemantau, ya, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Lalu dampaknya pada murid bagaimana? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, karena ya kebiasaan tadi, aku nanti akan dapat bintang berapa ya. Lalu dalam posisi manajer ya, posisi kontrol manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Serta dampaknya pada murid yaitu
diri. Nah, dari kelima posisi kontrol ini ya, sekarang kita harus menempatkan diri sebagai apa, Bapak Ibu? Yang tepat kita sebagai manajer. Nah, seperti ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Nah, ini sifat penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, bapak. Itu kita sebagai apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jujur. Kamu selalu paling terakhir. Kata-kata yang seperti ini ya, kamu selalu yang paling terakhir. Ya. Nah, peraturan pemantau konsekuensi hadiah yang pesan berkaitan nilai manajemen memperbaikinya, ya. Diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman, tapi kalau kamu memperbaikinya, lihat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ini saling berkaitan ya. Nah, sekarang kita ke segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu ya, yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan tentang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Seperti dalam menstabilkan identitas, ini seperti kita lihat ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Adakah cara yang lebih dalam validasi kebutuhan ya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, karena ya seperti tadi ya, orang melakukan sesuatu baik buruk itu pasti ada alasannya. Nah, mempunyai itu tujuan. Dalam menstabilkan identitas ya, ini kata-kata yang bisa dibuat ya Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kata-kata yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini kata-kata yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi kebutuhan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini adalah contoh validasi kebutuhan. Yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan semua rangkaian tadi ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Pasti mungkin ada pertanyaan, tanggapan, silakan Bu ya. Suaranya biar masuk.
yang Bu Anggun harapkan kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini? Si pertanyaannya ya, harapan saya ya, saya bisa mempraktekkan apa yang sudah saya dapat selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru semua, entah itu dari SD 5, SD 3 atau dari SD Kronggo ya. Saya ingin berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah agar tercipta sekolah yang menyenangkan bagi anak dan bisa mewujudkan anak yang mandiri sesuai profil pelajar Pancasila. Itu harapan saya. Sudah ya Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Mungkin Bapak Ibu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kapok ya Bapak Ibu, kalau saya meminta mengundang panjenengan lagi, bersedia ya datang ke sini. Terima kasih Ibu Anggun yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu. Sudah puas, masih bersemangat. Terus selanjutnya bagaimana kalau Bu Anggun atau Ibu Ari untuk memberi kesimpulan pada pertemuan hari ini agar kami semua lebih memahami materi ini. Silakan. Bapak, Ibu, guru sekalian, guru yang sangat hebat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di SDN Negeri 2 Kecamatan Kota Kediri hari ini. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa budaya positif yang ada di sekolah itu berawal dari keyakinan kelas yang kita buat masing-masing, yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan seluruh tim atau rekan sejawat yang ada di sekolah, sehingga kita bisa melaksanakan budaya positif bukan hanya di kelas tapi juga di lingkup sekolah. Begitu Bapak Ibu, yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah saatnya di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kekurangan kami dalam memberikan syukur-syukur, kami semua mewakili Bapak Ibu Guru SDN Negeri 2 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Surono SPD, selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 2 dengan alamat Jalan Setono nomor 149, Kecamatan Kota Kediri. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Kota Kediri sangat mengapresiasi apa yang telah disosialisasikan oleh guru saya yang bernama Ibu Anggun Sartika SPD, yang telah mensosialisasikan calon guru penggerak dengan tema
diseminasi budaya positif. Apabila kita amati, saya selaku kepala sekolah sangat salut dan sangat mendorong atas peran serta Ibu Anggun Sartikawati yang sudah mensosialisasikan kepada para guru-guru dan utamanya nanti kepada peserta didik. Apabila kita amati betul bahwa sekolah penggerak ini adalah ditekankan untuk menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dalam hal ini pada murid. Oleh sebab itu, guru penggerak ini harus selalu berkolaborasi di dalam meningkatkan pembelajaran untuk mendidik putra-putri kita menjadi anak yang berkarakteristik, menjadi anak yang punya pola santun, baik terhadap orang tua utamanya, bapak dan ibu guru pada khususnya, dan pada umumnya kepada masyarakat yang dianggap lebih tua dari anak didik kita. Oleh sebab itu, marilah dengan tema diseminasi budaya positif ini betul-betul kita terapkan kepada pembelajaran di sekolah kita untuk meningkatkan kompetensi pada anak didik kita, tetapi tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi antara Dinas Pendidikan, Kemendikbud, kemudian kepada orang tua dan komite serta kepada bapak dan ibu guru selaku pengambil kebijakan di sekolah. Oleh sebab itu peran kepala sekolah sangat penting untuk mendorong terciptanya sekolah merdeka belajar dan utamanya kepada guru penggerak. Untuk itu kita ambil kesimpulan berdasarkan sosialisasi tersebut, maka ada 4 modul yang harus kita tingkatkan dan kita pelajari dalam menggerakkan calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Prastia SPD. Saya guru kelas 4 SDN Ngadirejo 2. Sebagai peserta diseminasi budaya positif yang saya dapatkan adalah saya mengetahui materi dan perilaku budaya positif kepada siswa sehingga dapat dilaksanakan menjadi lebih baik dalam belajar. Sedangkan hal yang menarik dari diseminasi ini adalah kita mengetahui bahwa sebagai guru kita memiliki hal-hal yang menjadi lebih mudah dalam mengajarkan siswa untuk menjadi budaya positif lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Naharia Rahmayanti SPD. Saya mengajar kelas 2 SD Negeri Ngadirejo 2, Kota Kediri. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya lebih memahami bagaimana cara menanamkan pemikiran positif kepada siswa. Harapan saya untuk siswa, semoga siswa bisa menerapkan budaya positif di manapun. Harapan untuk sekolah, semoga selalu sukses mencetak siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Swasiani. Saya guru dari SDN Ngadirejo 3. Kesan pesan saya mengikuti pelatihan diseminasi di SDN Ngadirejo 2 yaitu saya sangat senang karena dapat menambah ilmu pengetahuan bagi saya sehingga saya bisa menerapkan ke anak didik saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber bisa menyampaikan pelatihan kemarin dengan begitu bagus sehingga bisa menambah ilmu bagi saya. Untuk kedepannya saya tunggu pelatihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Dian Rahayurini. Saya guru SD Ngeronggok 6 dan kebetulan saya mengajar kelas 1. Kesan-kesan saya setelah mengikuti pelatihan
diseminasi budaya positif di sekolahan adalah salah satunya saya mendapatkan ilmu bagaimana cara menyikapi atau bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolahan. Di samping itu saya juga mendapatkan masukan dari beberapa teman di saat kita berdiskusi tentang diseminasi budaya positif di sekolahan. Demikian kesan-kesan saya. Semoga apa yang telah disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budina Ayu Prasetyaning Tias. Saya adalah staf administrasi di SDN Ngronggo 2. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah yang diselenggarakan oleh SDN Ngadirejo 2. Di sini saya ingin memberikan pesan-pesan kepada narasumber terutama bahwa selama saya mengikuti kegiatan, saya melihat narasumber sangat menguasai materinya dan memberikan informasinya secara jelas. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini bisa berlanjut untuk kegiatan berikutnya, di mana dengan adanya kegiatan ini memberikan dampak positif juga kepada kami, terutama SDN Ngronggo 2, untuk lebih bisa menerapkan budaya positif, terutama untuk kami kalangan pendidik, kalangan tenaga pendidikan, dan juga anak-anak atau siswa kami tentunya, agar lebih bisa menerapkan bagaimana cara berbudaya positif yang lebih baik untuk kedepannya. Demikian pesan-kesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.